kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang banget nih saya Suara Malina bersama dengan tim olahraga tradisional. Kali ini akan mengajak Anda untuk menyaksikan Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional ke-9 yang berlangsung di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Seperti apa keseruannya? Tetap di olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Yep, Traders, pada segmen pembuka olahraga tradisional episode kali ini, kita juga akan cari tahu nih, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dan bagaimana sebenarnya latar belakang diadakannya Pekan Olahraga Tradisional yang berlangsung di Kuningan, Jawa Barat. Kita simak ke informasinya berikut ini. Traders, Kuningan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang berjarak 150 km dari kota Bandung dan 43 km dari kota Cirebon. Kabupaten ini dikenal sebagai tempat dilaksanakannya perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda di zaman awal kemerdekaan tahun 1946. Kabupaten Kuningan dikenal dengan julukan sebagai Kota Kuda yang merupakan ikon kota ini, yang juga memiliki moto Rapih Winangun Kertaraharja, yang artinya tertib, teratur, dan penuh semangat membangun demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin. Sebagai wilayah yang berada di daerah Priangan Timur Kabupaten Kuningan, dikenal memiliki kekayaan seni budaya yang khas, seperti rampak genjring, angklung, wayang golek, dan masih banyak lagi. Berlatar belakang hal tersebut, maka tidaklah mengherankan. Beragam tradisi mulai dari kesenian hingga permainan dan juga olahraga tradisional masyarakat di Kabupaten Kuningan dapat terjaga dan mampu terlestarikan hingga saat ini. Maka untuk mendukung bertumbuh kembangnya berbagai warisan tradisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memilih Kabupaten Kuningan sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional ke-9. Kehadiran Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito yang membuka event 2 tahunan ini menjadi bukti bahwa meski di tengah arus globalisasi dan teknologi yang melanda, pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap eksistensi berbagai permainan rakyat maupun olahraga tradisional di Indonesia. Karena Kuningan memang sangat siap untuk menjadi tuan rumah. Yang kedua, mempunyai venue di mana alun-alun terbuka, yaitu open space ini. Karena olahraga masyarakat itu menginginkan pelaksanaannya bukan di indoor tapi di outdoor, karena akan mendatangkan masyarakat banyak untuk supaya menggemari dan mencintai olahraga tradisional. Evaluasi yang kami lihat, yang pertama untuk beberapa jenor seperti egang dan terompa panjang, itu ke depan kita perlu ada video replay system supaya melihat finishnya lebih tepat. Kedua, apakah pada saat pergantian bergu itu apakah ada terjadi pelanggaran secara teknis mengganggu musuhnya atau tidak. Nah, ini akan kita evaluasi, ke depan akan kita siapkan video replay system.
Traders, jangan kemana-mana ya. Selanjutnya di segmen berikut akan kami sajikan beragam lomba olahraga tradisional. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya. Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencaksilat dunia yang membentuk PBC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TVRI Sport. Traders, udah tahu dong ya bagaimana latar belakang dari event 2 tahunan Pekan Olahraga Tradisional yang berlangsung di Kuningan, Jawa Barat ini. Sekarang saya juga ingin kasih tahu nih sebenarnya apa saja sih jenis olahraga yang diperlombakan dan juga dipertandingkan di Portratnas ke-9 Kuningan, Jawa Barat. Ini dia informasinya. Traders, pada gelaran Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional ke-9 yang dilangsungkan di daerah wisata Open Space Gallery, Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada 5 jenis olahraga tradisional yang dipertandingkan dan diperlombakan, seperti egrang, sumpitan, terompah panjang, gasing, serta hadal. Terdapat ratusan peserta yang mengikuti ajang tersebut dengan rentang usia antara 15 hingga 22 tahun, yang mana mereka saling mengadu ketangkasan pada 5 jenis olahraga tradisional tersebut. Nah, Traders, untuk mengetahui jalannya lomba maupun pertandingan pada Portratnas ke-9 ini, tim olahraga tradisional TVRI pertama-tama akan melihat lebih dahulu bagaimana jalannya lomba permainan sumpit atau sumpitan. Sumpit yang awalnya merupakan permainan asli dari masyarakat suku Dayak di pedalaman Kalimantan, pesertanya dituntut memiliki konsentrasi penuh agar dapat meniupkan anak sumpit ke sasaran. Seperti halnya di cabang panahan, peralatan permainan sumpitan terdiri dari 3 bagian, yaitu batang sumpit dan pesirnya, kemudian anak sumpit, dan terakhir adalah papan sasaran. Untuk pemenang di cabang sumpitan ini ditentukan atas keberhasilan seorang peserta yang berhasil meletakkan anak sumpitnya di papan sasaran berbentuk lingkaran.
Outriders, lomba selanjutnya yang tak kalah seru untuk disaksikan adalah lomba adu cepat terompah panjang atau bakiat yang merupakan permainan beregu atau tim. Permainan yang begitu atraktif dan banyak diminati pengunjung dan penonton ini sangatlah mengandalkan kerjasama dan kekompakan antar pemainnya untuk menggerakkan atau melangkah di atas papan atau balok dari garis start menuju finish. Sebagaimana di cabang atletik, pemenang dalam permainan terompah panjang ditentukan oleh keberhasilan sebuah tim atau regu yang mampu menyelesaikan lomba dengan tercepat tanpa ada anggota timnya yang tertinggal atau terjatuh. Outriders, di segmen selanjutnya kita akan saksikan bagaimana keseruan berbagai pertandingan dan perlombaan. Untuk itu, jangan kemana-mana ya. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Outriders, tadi kita sudah cari tahu tentang latar belakangnya, terus juga jenis olahraga yang dipertandingkan dan juga dilombakan dalam Pekan Olahraga Tradisional ke-9 yang berlangsung di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kali ini kita juga akan cari tahu nih, seperti apa sih keseruan dan kemeriahannya. Ini dia informasinya untuk Anda. Outriders, setelah kita menyaksikan olahraga tradisional sumpitan dan terompah panjang yang begitu atraktif, selanjutnya ini giliran sebuah permainan unik pada Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional ke-9 di Kabupaten Kuningan, yaitu gasing atau bagasing. Namun pada Potratnas tahun ini, format yang digunakan adalah gasing baturai, di mana pemenangnya ditentukan oleh lamanya putaran gasing yang dilontarkan oleh seorang peserta.
Sementara untuk gasing batukon, yang cara memainkannya adalah dengan saling membenturkan atau memukul gasing lawan tidak dilombakan. Outriders sebagai olahraga tradisional yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat di tanah air, lomba egrang merupakan salah satu permainan yang saat ini didorong pemerintah untuk menjadi olahraga prestasi, menjadi cabang yang selalu dihelat di setiap event Potratnas. Meski dapat dimainkan secara perorangan maupun beregu, namun pada perhelatan tahun ini, egrang yang memiliki beragam nama seperti jangkungan, batungkau, dan juga tengkak-tengkak hanya dimainkan secara berpasangan pada event ini. Menggunakan bambu dan kayu sebagai alat utama permainan pesertanya, seperti halnya lomba lari estafet di cabang atletik, pemenang olahraga tradisional ini ditentukan oleh tim atau regu yang berhasil finish tercepat, namun atletnya tidak boleh jatuh dari egrang yang dinaikinya. Secara keseluruhan berjalan dengan baik Potratnas pada tahun ini. Kemudian di sisi perwasitan ya sudah alhamdulillah sangat baik, kolaborasi antara wasit dari pusat yang dari KPOT dan Kortina, kemudian teman-teman di daerah. Karena kita sudah satu visi dan misi ketika di Bimtek. Ya perkembangannya sudah cukup baik, sudah mulai tersosialisasi terkait regulasi. Namun masih ada hal-hal kecil yang masih berbeda persepsi, tinggal kita tingkatkan saja. Dan tentunya harus ada mereview ulang peraturan olahraga tradisional oleh Kemenpora supaya baik KPOT maupun Kortina satuan persepsinya. Akan menjadi sebuah agenda sedang menyusun kurikulumnya terkait pelatihan olahraga tradisional dari sisi perwasitannya supaya nanti SDM, wasit, guru di nasional sampai dengan daerah bisa terlibat dan makin banyak setiap person. Brothers, di segmen selanjutnya kita akan saksikan bagaimana hasil pertandingan dan lomba Potratnas ke-9. Untuk itu, tetaplah bersama kami ya. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got Tomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport.
Sport Traders, seru dan meriah banget ya pekan olahraga tradisional tahun ini. Tapi kayaknya kurang lengkap nih kalau kita juga nggak cari tahu bagaimana hasil pertandingan dan perlombaan yang diikutsertakan pada pekan olahraga tradisional ke-9 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ini dia. Sport Traders, sebagai permainan yang cukup populer dan kini mulai digiatkan menjadi olahraga prestasi adalah hadang atau galasin maupun dinamakan gobak sodor. Jenis pertandingan ini dimainkan secara beregu yang terdiri dari 2 tim, yaitu regu penyerang dan bertahan. Tim bertahan bertugas menjaga area pertandingan agar lawannya tidak dapat memasuki wilayahnya. Dan sebaliknya, tim penyerang berusaha untuk menerobos daerah lawan dan berusaha menghindar dari tangkapan atau tepisan kelompok penjaga. Apabila salah satu anggota regu pertama tertangkap atau tertepis, maka akan terjadi pergantian tugas. Kelompok pertama akan bekerja selaku penjaga, sebaliknya tim kedua menjadi tim penerobos. Poin atau pemenang dari olahraga tradisional hadang ditentukan oleh tim penyerang yang mampu menerobos dari garis depan hingga garis belakang dan kembali lagi menuju garis depan. Yang pertama, kita harus percaya diri. Yang kedua, memang ini hal yang mudah bagi kita karena memang di rumah sudah basicnya dari rumah ya, karena memang sudah dari kecil kita bermain kayak gitu. Kejelian. Itu kejeniusan, kejelian juga, refleks dan juga fisik. Kan kalau di rumah ada tim masing-masing. Setiap ada pertandingan tim, Om Ani selalu datang. Dia melihat siapa yang paling unggul, siapa yang paling bagus mainnya, itu dicabut, ditarik. Nah, kamu nanti kumpul gitu. Nanti di situ perkumpulan para atletik yang sudah bagus menurut Om Ani itu diseleksi, dan pada akhirnya terkumpul satu tim. Serunya di penonton, kita juga dari awal excited banget ya, excited banget sih, pengen lihat gitu kayak gimana sih ini gitu. Soalnya kita nih udah biasa main sama cuman antar kampung, antar desa gitu. Kalau ini kan ajang bergengsi gitu, jadi lebih semangat, apalagi didukung sama orang luar gitu kan, pengalaman pertama, jadi seneng banget lah. Saya harap gobak sodor ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih jelas lagi, biar kita yang dari Bondowoso juga dari Jatim bisa menunjukkan lebih bagus gitu. Sport Traders, setelah 4 hari berkompetisi di ajang pesta olahraga tradisional tingkat nasional untuk Potratnas ke-9 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, akhirnya kontingen Kota Surabaya berhasil keluar sebagai juara umum dengan meraih 1 medali emas dan 2 perak. Sementara itu untuk posisi runner-up ditempati Provinsi Banten dan Kalimantan Timur yang sama-sama mengkoleksi 1 emas dan 1 perunggu. Disusul kontingen Jawa Timur berada di peringkat ketiga dengan raihan 1 medali emas. Kalau di daerah saya, Bondowoso memang sudah namanya gobak sodor, sudah berkompetisi. Jadi tiap-tiap daerah, tiap-tiap desa memang sudah ada gobak sodornya. Ini rata-rata ini anak SMA semua, ada yang SMP, itu kan. Ada apa istilahnya dikumpulkan bagian anak SMA, SMP dan kompetisi itu di Bondowoso berjalan dengan lancar. Memang kalau di Bondowoso tahunan, baru kita dengar tahun 2017, 18 kita tampil langsung juara. Atlet ini memang dari sekolah-sekolah masing-masing karena ada liga
di Bondowoso ada liga gobak sutur, bukan ada gobak suturnya. Jadi kalau di rumah itu di Bondowoso ada 7 atlet, 4 cadang. Potraders, dengan usainya gelaran Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional atau Potratas ke-9 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, selain sukses prestasi yang diraih para juara-juara, ada hal lebih penting lainnya yang dihasilkan dari event 2 tahunan tersebut. Melestarikan dan sekaligus mempopulerkan kembali kepada generasi milenial tentang berbagai macam permainan dan juga olahraga tradisional asli bangsa Indonesia yang kini mulai ditinggalkan dan dilupakan. Wah, Traders, tidak terasa nih sudah 30 menit saya menemani Anda dalam olahraga tradisional mengenai Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional ke-9 yang berlangsung di Kuningan, Jawa Barat. Semoga informasi tadi dapat menginspirasi serta menjadi informasi yang berharga untuk kita bisa terus melestarikan dan juga mempopulerkan kembali beragam olahraga tradisional yang ada di tanah air. Saatnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Sampai jumpa.